Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa, wabarakatuh. Siraman Kolbu, Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dengan izin Allah ya Pak Ustadz. Amin, Di ya Majelis Siraman Kolbu ini mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti oleh Pak Ustadz Danu mengenai perbaikan akhlak Pak Ustadz ya. Iya, Kemudian juga insya nanti Allah. lewat pengalaman narasumber kita bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk pemirsa sekalian. Senang sekali saya Bobi Maulana dan juga Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua di program kesayangan kita di mana lagi kalau bukan di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Alhamdulillah banyak sekali orang yang netizen Pak Ustadz komen di Instagram saya maupun di DM gitu. Terima kasih kepada Ustadz Danu, Alhamdulillah sekarang saya bisa mengaplikasikan apa yang disampaikan sehingga hidup saya menjadi lebih baik. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan ini bisa diamalkan, dikerjakan, di-share Pak Ustadz ya. Tapi dengan ilmu yang kita punya tuh jadi tidak menjadikan kita orang yang sombong betul Pak Ustadz ya. Iya. Harus tetap rendah hati dengan ilmu yang kita miliki. Iya. Tema kita pagi hari ini, banyak ilmu tapi lupa adab pemirsa. Nah, ini seperti apa tausiahnya? Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tema kita bagus sekali untuk kita ya. Dan sebelumnya mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Ya rabbal alamin. Tema kita banyak ilmu tapi lupa adab. Naudzubillah. Jadi Allah itu memberikan kepada kita kepandaian. Allah memberikan kita kepandaian. Kepandaian ini bonus dari Allah Ta'ala. Kemudian diasah oleh kita. Diasah ya. Sehingga ada yang pandai ke ilmu kedokteran, ada yang pandai insinyur, ada yang pandai dakwah, ada juga. Ada pandai di jabatan pemerintah, pandai ya namanya pandai ya. Nah itu memang beberapa ya dalam Quran menceritakan bahwa orang yang punya ilmu ditinggikan beberapa derajat ya. Tapi itu di dunia loh ya, jangan bilang itu di akhirat, itu di dunia ditinggikan. Karena pada waktu seseorang itu diizinkan oleh Allah Ta'ala berilmu itu di dunia. Jadi ditinggikan beberapa derajat itu di dunia sehingga dia dipanggil oleh Pak Insinyur, Pak Dokter, Ya. Prof, kan gitu ya. Iya, betul. Ustadz, akhirnya kan ditinggikan nih. Tapi itu di dunia. Tetapi ingat, pada saat kita itu mendapatkan salah satu amanah Allah Ta'ala yaitu ilmu atau kepandaian, ujian inilah yang harus kita ketahui. Ujiannya apa? Setelah kita jadi dokter, setelah kita jadi insinyur, setelah kita itu bisa dakwah, mulai muncul ada ujub, ada riya atau ada sombong setelah kita mengerjakan sesuatu. Nah ini nilainya. Walaupun punya ilmu ditinggikan derajat, tapi pada saat itu mengeluarkan ilmu-ilmunya ada ujub, ada riya, ada sombongnya, itu langsung habis. Jadi ingat, jangan seperti itu. Salah satu hal yang harus kita ketahui adalah ayat Allah. Wa ibadur rahmanil ladina yamsuna alal ardi hauna. Jadi di sini diceritakan dan hamba-hamba Allah yang dikasihi, hamba-hamba Allah atau orang-orang yang dikasihi oleh Allah Ta'ala adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Ayat ini dipergunakan bagi orang-orang yang diberi kelebihan oleh Allah Ta'ala. Ya, dia seorang yang kaya tapi rendah hati menghormati yang tidak dilebihkan hartanya. Dia menjadi seorang dokter tidak meremehkan pasien-pasiennya. Betul. Dia menjadi pejabat, dia tidak gila dengan jabatannya, dia hormat dengan orang-orang yang mendukungnya, dengan rakyatnya. Kan begitu nih? Betul. Nah, inilah orang yang nanti dikasih oleh Allah Ta'ala. Yang namanya dikasih, ya nanti pasti insya Allah dapat pahala. Nah, sudahkah kita seperti itu? Sama, kita dakwah. Pada saat kita dakwah, kita diberi kemampuan untuk bisa bicara. Mengingat ayat-ayat Allah, mengingat riwayat-riwayat Nabi, mengingat semua perjalanan Nabi. Iya, Alhamdulillah selesai. Tapi selesai, kita sombong nggak? Kita ujub nggak? Kalau kita sombong, kita ujub, selesai. Selesai, amal soleh kita itu akan hangus. Terbakar oleh ujub riya kita. Naudzubillah. Nah inilah harus kita sadari. Bagaimana Allah memberikan ilmu kepada kita, kita tetap harus menghormati. Allah menjadikan kita laki-laki imam bagi istri kita tetap menghormati istri kita.
Allah menghormati kita dengan kita sebagai orang tua, kita juga menghormati anak-anak kita. Di titik itu, kelemahan-kelemahan manusia muslim itu akan muncul. Dan di titik itu dan banyak titik, pasti para malaikat mencatat. Mana amal solehnya, mana dosanya. Kalau dia melakukan amal soleh, dia ujub, dia riya, selesai. Yang mencatat adalah malaikat yang lain yang hanya mencatat keburukan-keburukan kita. Kita harus menjaga setiap kali kita berkata lisan kita harus menjaga jangan sampai itu menyakiti orang lain, jangan sampai itu merendahkan orang lain, jangan sampai mengadu domba saudara kita sesama muslim. Sekali kita memfitnah saudara kita, itu akan menjadi dosa jariah, habis semua amal soleh kita. Belajarlah untuk berpikir, kita punya otak diberikan oleh Allah Ta'ala, belajar untuk berpikir. Bicara kita harus diatur. Siapapun orang itu. Orang biasa, pejabat, atau kita sebagai pendakwah harus hati-hati. Ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran kehidupan kita kekal itu nanti di akhirat. Amin. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Subhanallah. Terima kasih Pak Ustadz atas tausiahnya. Selanjutnya akan memberikan tausiah untuk kita semua. Kita persilahkan kepada Ustadz Abai Gifran. Pak Ustadz silahkan. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang sama kita hormati guru kita sama-sama Ustaz Danu, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Amin. Yang sama kita hormati Mas Bobi, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Amin. Segenap para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan pagi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan keberkahan buat kita semua. Amin. Ikhwan fillah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah adalah manusia yang paling mulia dan yang paling memberikan teladan kepada kita semua. Oleh karenanya, ketika manusia ingin sukses, bukan hanya sukses dunia, tapi mampu menjadi kesuksesan akhirat, nggak ada lain. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tidak ada lain orang yang perlu kita contoh dari akhlaknya, dari kehidupannya, dari kepribadiannya, dari segalanya, melainkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, kita yang mengaku umat Rasulullah haruslah sama seperti akhlaknya Rasulullah. Jangan sampai ilmu yang Allah titipkan kepada kita, kelebihan yang Allah titipkan kepada kita, harta yang Allah berikan kepada kita, malah menjadikan kita orang yang sombong, orang yang takabur, orang yang mengecilkan orang lain. Sehingganya adalah apa? Mohon maaf, senada dengan apa yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Danu. Apapun yang dikerjakan, kalau dibarengi dengan sombong, dibarengi dengan takabur, dibarengi dengan ingin dipuji oleh orang lain, maka itu akan menjadi jariah yang pastinya nanti di akhirat tidak jadi apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Rasulullah SAW memberikan kepada kita satu hal, hadis yang mengantarkan kepada kita, di mana kata Rasulullah, aksarun nas yadkhulul jannah, siapa mereka kata Rasulullah yang paling banyak masuk surga, yaitu bihusnil khalqi, orang yang ketika berjalan di muka bumi ini mereka berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menghormati orang lain, mengucapkan kata-kata yang baik, tidak pernah menyakiti orang lain, dan hidupnya selalu bermanfaat buat orang lain. Oleh karenanya kita lah harus menjadi orang-orang yang demikian. Karena orang yang berilmu dibarengi dengan amal, dibarengi dengan iman, maka akan thamarat, menghasilkan buah tawadu. Sebagaimana kata Rasulullah, at-tawadu rafa'allah, orang yang tawadu itu diangkat derajatnya oleh Allah di dunia ini. Al-mutakabir qaddamallah, dan orang yang sombong dengan keilmuan, dengan harta, dengan berbagai macam kelebihan, tapi sombong, qaddamallah, Allah akan benamkan mereka di dunia ini. Semoganya apapun titipan yang Allah berikan kepada kita, ilmu kah, harta kah, jabatan kah, semoganya itu semua menjadikan kita yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Pak Ustadz silahkan duduk. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita, Allah titipkan kepada kita, mudah-mudahan bisa menjadikan kita lebih dekat kepada Allah ya.